Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmahani Putri Permana dengan NIM 2405842. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari praktikum mengenai pembiasan. Langsung saja kita ke percobaan yang pertama. Terdapat rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah arah rambat cahaya berubah setelah melewati prisma dan kaca pelan paralel? Yang kedua, jika terjadi perubahan arah rambat cahaya, apa penyebabnya? Yang ketiga, pada prisma, bagaimana perubahan arah rambat cahaya dapat diwakilkan secara matematis dan faktor apa saja yang mempengaruhinya? Dan yang terakhir, pada kaca pelan paralel, apakah terjadi pergeseran sinar? Jika iya, bagaimana cara menentukan besarnya pergeseran tersebut? Tujuan dari percobaan pertama ini, yang pertama, menganalisis perubahan arah rambat cahaya setelah melewati prisma dan kaca pelan paralel. Yang kedua, menjelaskan penyebab perubahan arah rambat cahaya pada prisma dan kaca pelan paralel. Yang ketiga, menentukan besaran sudut deviasi pada prisma dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dan yang terakhir, menentukan ada tidaknya pergeseran sinar pada kaca pelan paralel dan menghitung besarnya pergeseran tersebut. Berikut adalah hipotesis percobaan pertama. Yang pertama, prisma. Yang pada prisma adalah arah rambat cahaya akan berubah setelah melewati prisma karena perbedaan indeks bias antara udara dan material prisma sehingga terjadi pembiasan cahaya. Besarnya perubahan arah bergantung pada sudut datang cahaya dan indeks bias material prisma. Yang kedua, kaca pelan paralel. Arah rambat cahaya akan sedikit bergeser setelah melewati kaca pelan paralel, tetapi akan tetap sejajar dengan arah semula. Pergeseran ini disebabkan oleh pembiasan cahaya pada permukaan masuk dan keluar kaca yang saling meniadakan pengaruhnya terhadap arah rambat cahaya. Berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan pada percobaan pertama. Yang pertama yaitu busur sudut, yang kedua penggaris, ketiga kertas milimeter blok, yang keempat pulpen warna 4-5 warna, yang kelima pelan paralel, yang keenam prisma 60 derajat, yang ketujuh adalah laser. Nah, prosedur percobaan pertama ini, yang pertama, letakkan kaca pelan paralel di atas kertas putih, tandai posisi kaca. 2. Arahkan sinar laser ke kaca pelan paralel dengan sudut datang tertentu, misalnya 30 derajat. Ukur dan catat sudut datang. Yang ketiga, amati dan tandai titik di mana sinar cahaya masuk dan keluar dari kaca. Yang keempat, ukur dan catat jarak pergeseran sinar atau lateral displacement. Yang kelima, ulangi langkah 2-4 dengan sudut datang yang berbeda, misalnya 45 derajat dan 60 derajat. Dan yang terakhir, buat tabel untuk mencatat data sudut datang dan pergeseran sinar untuk setiap percobaan. Nah, untuk yang kedua yaitu pada prisma. Pada prosedur percobaan pertama pada prisma. Yang pertama, letakkan lembar kertas putih di atas meja. Yang kedua, letakkan prisma di atas kertas. Tandai posisi prisma pada kertas. 3. Arahkan sinar laser ke salah satu sisi prisma dengan sudut datang tertentu, misalnya 30 derajat. Ukur dan catat sudut datang ini. 4. Amati dan tandai titik di mana sinar cahaya keluar dari prisma. Yang kelima, ukur dan catat sudut bias cahaya yang keluar dari prisma. Yang keenam, hitung sudut deviasi, selisih antara sudut datang dan sudut bias. Yang ketujuh, ulangi langkah 3-6 dengan sudut datang yang berbeda, misalnya 45 derajat dan 60 derajat. Dan yang terakhir, buat tabel untuk mencatat data sudut datang, sudut bias, dan sudut deviasi untuk setiap percobaan. Nah, berikut adalah data percobaan pertama. Nah, kesimpulan dari percobaan pertama ini, yang pertama pada prisma, hasil percobaan akan menunjukkan bahwa arah rambat cahaya berubah setelah melewati prisma, terjadi pembiasan. Sudut deviasi akan berbeda-beda tergantung pada sudut datang dan indeks bias prisma. Data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk memvalidasi atau menolak hipotesis yang diajukan sebelumnya. Perhitungan sudut deviasi dapat dibandingkan dengan nilai teoritis yang dihitung menggunakan hukum Snell. Nah, untuk kesimpulan pada kaca pelan paralel, hasil percobaan akan menunjukkan bahwa arah rambat cahaya setelah melewati kaca pelan paralel akan sejajar dengan arah semula, tetapi mengalami pergeseran lateral. Besarnya pergeseran akan bergantung pada sudut datang, tebal kaca, dan indeks kaca. Berikut adalah percobaan yang kedua. Nah, rumusan masalah pada percobaan ini, yang pertama, bagaimana pengaruh jarak benda terhadap lensa cembung terhadap jenis bayangan yang terbentuk, nyata atau maya. Yang kedua, bagaimana pengaruh jarak benda terhadap lensa cembung terhadap ukuran bayangan yang terbentuk diperbesar, diperkecil, atau sama besar. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh jarak benda terhadap lensa cembung terhadap orientasi bayangan yang terbentuk, tegak atau terbalik. Dan yang terakhir, bagaimana perjalanan sinar cahaya yang membentuk bayangan pada berbagai posisi benda terhadap lensa cembung. Nah, berikut adalah 7 percobaan dari
percobaan kedua yaitu mempelajari pembentukan bayangan oleh lensa cembung dan hubungannya dengan posisi benda terhadap lensa, menentukan jenis, ukuran, dan sifat bayangan nyata, maya, tegak, atau terbalik yang terbentuk pada berbagai jarak benda terhadap lensa cembung. Nah, berikut adalah hipotesis pada percobaan kedua. Yang pertama, jenis bayangan yang terbentuk akan berubah dari nyata menjadi maya jika benda didekatkan ke lensa cembung melewati titik fokus. Yang kedua, ukuran bayangan akan diperbesar jika benda berada di antara titik fokus dan lensa, diperkecil jika benda berada di luar 2 kali jarak fokus, dan sama besar jika benda berada pada 2 kali jarak fokus. Yang ketiga, bayangan akan terbalik jika nyata dan tegak jika maya. Yang keempat, perjalanan sinar cahaya akan menunjukkan pembiasan cahaya pada lensa cembung dengan sinar-sinar cahaya yang sejajar dibiaskan menuju titik fokus. Nah, alat dan bahan yang diperlukan untuk percobaan 2 yaitu yang pertama, lensa cembung dengan panjang fokus yang diketahui. Yang kedua, sumber cahaya. Yang ketiga, layar putih. Keempat, mister atau penggaris. Yang kelima, dudukan lensa dan benda. Yang terakhir adalah objek yang akan diproyeksikan, misalnya huruf atau gambar. Nah, berikut prosedur percobaan kedua. Yang pertama, atur sumber cahaya, lensa cembung, dan layar pada sebuah bangku optik atau meja datar. Pastikan semuanya berada pada satu garis lurus. Kedua, letakkan benda pada jarak yang jauh lebih besar dari 2F. Amati bayangan pada layar, catat jenis ukuran dan orientasi bayangan, ukur jarak benda dan jarak bayangan. Yang ketiga, letakkan benda pada jarak 2F dari lensa, amati, catat, dan ukur seperti langkah kedua. Yang keempat, letakkan benda pada jarak antara F dan 2F, amati, catat, dan ukur seperti langkah 2. Yang kelima, cobalah meletakkan benda tepat pada F, amati apa yang terjadi. Dan yang terakhir, letakkan benda pada jarak yang lebih dekat dari F, amati bayangan, catat jenis, ukuran, dan orientasi bayangan. Berikut adalah data percobaan kedua. Kesimpulan dari percobaan kedua adalah Perkim ini mempelajari pembiasan cahaya pada lensa cekung dan cembung, menentukan panjang fokus menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/S tambah 1/X aksen, dan menganalisis sifat bayangan berdasarkan posisi benda dan jenis lensa. Sinar istimewa membantu menggambarkan pembentukan bayangan. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih ada terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.